Di sini saya perwakilan dari Ruang Aman UG. Nah, sebelumnya saya mau bilang makasih dulu nih ke teman-teman semua yang udah ikut join di sini. Dan mau minta maaf juga kalau misalnya nanti semisalnya ada kata-kata yang emang kurang berkenan nih di hati teman-teman semua. Gimana nih, masih pada boring nggak? Apa udah gimana nih sama di rumah ajanya? Boring, gabut. Boring. Gabut ya? Ya semoga kita masih bisa tahan-tahan ya, supaya kita nggak keluar rumah, soalnya kan supaya nggak terlalu menyebarkan juga nih virus dan penularannya. Oh iya, seperti yang kita tahu juga kalau misalnya COVID-19 ini kan semakin hari semakin banyak ya yang sudah positif. Dari data kemarin aja udah sekitar 3.500-an yang positif terkena COVID-19. Nah, selain adanya dampak dari penularan tersebut, tentu ada dampak yang positif dan juga yang negatif. Nah, biasanya juga dampak-dampak itu juga dirasakan sama kaum perempuan kan. Nih, saya ambil contoh kasus, yaitu adanya penutupan sekolah. Nah, penutupan sekolah ini kan udah diterapkan ya di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya untuk menekan penularan virus COVID-19 tersebut. Dan akibat penutupan sekolah itu memang kegiatan belajar dan juga mengajar itu dipindahkan ke rumah. Otomatis peran orang tua, khususnya seorang ibu, itu menjadi ganda. Kenapa? Karena kan mereka harus menggantikan sosok guru yang ada di sekolah menjadi pengajar lah, pokoknya dia mengajari anak-anaknya di rumah gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya adik-adik kita nih yang duduk di bangku sekolah dasar, di taman kanak-kanak, tentu kan masih ada sifat-sifat alami anak-anak ya, masih susah diatur, terus masih maunya menang sendiri, masih terlalu aktif, dan itu dirasa oleh banyak ibu itu menjadi beban tersendiri gitu. Kemudian ada lagi kasus PRT, pembantu rumah tangga. Jadi di tengah wabah COVID-19 ini, pembantu rumah tangga tuh seperti apa ya, bebannya itu menjadi lebih berat gitu pekerjaannya. Karena kan seluruh anggota keluarga di rumah ya, akibat adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita bekerja di rumah, kemudian kita kuliah di rumah, belajar sekolah di rumah, dan segalanya itu dilakukan di rumah. Nah, akibatnya, misalnya nih, karena anggota keluarga itu ada di rumah semua, misalnya seharusnya PRT ini hanya membersihkan rumah sekali, tapi malah jadi bisa 2-3 kali. Lalu misalnya yang masaknya aturan porsinya biasa-biasa aja, tapi harus dalam porsi dan juga jumlah yang lebih besar. Kemudian, kan para PRT ini pasti yang istilahnya yang sering disuruh-suruh lah ya, karena kan emang pekerjaan mereka tuh seperti itu. Mereka disuruh ke pasar, banyak berinteraksi dengan orang, tapi banyak dari mereka yang tidak diberikan alat perlindungan diri, entah itu masker, hand sanitizer, atau alat pencuci tangan. Kemudian, banyak juga eluhan dari para PRT bahwa gaji mereka tetap sama, padahal kan pekerjaan mereka itu semakin berat ya. Tapi gaji yang diberikan oleh para majikannya itu tetap sama aja. Kemudian banyak juga dari PRT yang dipecat, di PHK secara sepihak. Padahal di tengah wabah COVID-19 ini kan semua orang pasti perlu duit lah istilahnya ya. Gak mungkin gak perlu duit, karena kan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian dari yang kita tahu kan banyak dari para PRT ini yang memang tinggalnya itu aslinya itu bukan dari Jakarta tapi dari luar daerah kan. Otomatis mereka harus ngontrak dong, dan mereka harus bayar kontrakannya itu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Karena kan mereka mau pulang kampung juga nggak bisa, sedangkan mereka di PHK dari pekerjaannya. Kemudian mereka juga banyak yang nggak dapat pesangon. Lalu KDRT kali ya. Jadi kasus-kasus KDRT itu katanya meningkat nih di tengah wabah COVID-19 ini. Ini bisa juga dikarenakan mungkin para ayah, bapak-bapak nih, itu banyak yang dipecat dari perusahaannya. Nah, ketika dipecat, di PHK, karena mungkin perusahaannya juga tidak mampu nih untuk membayar para pekerjanya. Jadi mereka kekurangan
uang istilahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, nggak bisa membiayai keluarganya. Nah, terkadang kan dia mau melampiaskan rasa kesalnya mungkin ya, dia mau refreshing gitu, tapi nggak bisa kan karena ada social distancing. Terus dia mau ketemu teman-temannya, sama aja nggak bisa. Dan akhirnya dia harus mudah tersinggung lah. Dan kadang malah jadi ke anak dan juga istrinya yang kena pelampiasannya itu, makanya terjadi KDRT. Padahal seharusnya kan rumah itu menjadi tempat yang aman lah istilahnya. Kemudian kita merasa terlindungi, tapi kalau kayak gini malah kebalikannya. Terus kan saya di sini kan seorang mahasiswa di jurusan pertanian ya. Memang ada mata kuliah khusus yang membahas tentang di babnya itu ada bahasan tentang gender. Nah, jadi kalau di pertanian itu biasanya kegiatan budidaya tanaman itu tuh dilakukan oleh para bapak-bapak, khususnya yang berat-berat. Pokoknya kalau kegiatan yang berat-berat kayak pengolahan lahan, kemudian pembuatan irigasi, dan lain sebagainya, itu tuh cuma bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh ikut. Karena merasa ya laki-laki itu lebih kuat dibandingkan perempuan. Nah, tapi di tengah wabah COVID-19 ini, dia tuh lebih ini saya dapat cerita dari teman saya yang di daerah yang memang keluarganya itu adalah keluarga dari petani. Jadi di sana itu yang di tengah wabah COVID-19 ini mereka semuanya bergotong royong. Kenapa? Karena teman-teman dari teman-teman dari petani ini kan istilahnya tuh lebih banyak permintaannya ya, kan di tengah wabah COVID-19 ini, impor itu sedang ditekan, jadi otomatis kegiatan budidaya itu ditingkatkan supaya bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Nah, yang tadinya para perempuan itu tidak ikut andil dalam proses budidaya tanaman, tapi mereka sekarang jadi ikut andil. Mereka melakukan dari segala aspek, mulai dari yang mudah sampai yang berat. Nah, mungkin itu dari segi finansial menguntungkan petani ya, tapi kalau misalnya kita lihat malah membebankan kepada perempuan, karena kan perempuan juga perlu ya, dia punya pekerjaan-pekerjaan juga di rumah. Mungkin segitu saja sih yang saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, tapi saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Nana pemaparan materinya. Teman-teman semua, karena ini tinggal 2 menit lagi, kita langsung live aja dulu dan langsung masuk lagi aja ya. Oke. Itu cepat kok. Harus cepat. Kayak gimana sih? Maaf. Keluar. Sorry. Meeting. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Ya. Oke. Nggak di-mute dulu nih. Coba mute all. Udah. Tetap. Sip. Kan saya unmute lagi aja. Oke. Udah ya? Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan 2 menit terakhir lagi kayak gitu lagi ya. Terus lanjut aja pemaparan materi dari Billy. Billy ini salah satu panutan ya, Bill? Panutan apa gue? Laki-laki yang mau ikut bersama gitu di gerakan perempuan. Semoga semakin banyak laki-laki seperti Bang Billy. Aduh. Langsung aja, Bill. Nah, ya. Terima kasih sebelumnya udah diperkenankan waktu ya. Sebenarnya pertama-tama gue pengen bilang kalau teman-teman di sini tuh semuanya hebat gitu, keren. Karena kajian tentang bencana atau wabah terhadap perempuan itu sebenarnya cukup jarang. Kalau misalkan teman-teman buka kayak website yang isinya buat mempublish jurnal ilmu sosial kayak Sage Institute, terus kayak G-Store itu. Teman-teman kalau cek di sana tentang gender and misalkan pandemic, atau misalkan gender and disaster,
itu ada kurang lebih 29 juta hasil paper ya yang keluar itu. Sorry, kalau misalkan teman-teman carinya di Sester aja, itu ada 29 juta. Tapi kalau misalkan teman-teman cari udah ada kata-kata gendernya, itu cuma ada 290.000. Jadi cuma sekitar 1% dari fenomena bencana itu yang dia mengangkat isu gender atau perspektif gender di dalamnya. Jadi ini benar-benar sangat-sangat jarang gitu. Tadi gue juga lihat di Amnesty International juga ngadain diskusi tentang gender. Iya kalau nggak salah. Itu bagus juga menurut gue. Oke, gue pengen narik ini sebenarnya kita komparasikan dengan kasus-kasus sebelumnya sih. Jadi kasus sebelumnya kita udah pernah ada kasus Ebola, terus juga ada kasus Zika ya, virus-virus pandemik semacam itu. Terus gue pengen komparasiin dengan keadaan sekarang gitu. Sebenarnya kalau di sosiologi itu ada kajiannya namanya Sociology of Disaster ya. Sama ada juga kajian gender jelas di dalam sosiologi. Sebenarnya tesis utama yang pengen gue bawa hari ini itu ke teman-teman adalah dalam masyarakat kita gitu, dalam sejarah bahkan, itu adalah hukum alam. Kalau misalkan ada suatu wabah atau suatu bencana alam itu akan berkorelasi positif dengan tingkat inequality-nya, ketidakadilannya atau tingkat ketimpangannya. Itu emang korelasinya positif. Dalam banyak hal, baik itu dalam urusan gender, dalam urusan ekonomi gitu. Tadi sempat disinggung sama Nana ya tentang work from home misalkan. Itu kalau misalkan kita analisis lewat kajian, katakanlah yang perspektifnya lebih ke ekonomi, ya memang untung yang pekerja-pekerja white collar, yang pekerja atas gitu. Dia masih bisa kerja tanpa harus lewat naik kendaraan segala macam gitu. Tapi akan berdampak beda dengan buruh gitu. Akan berdampak beda dengan orang-orang yang pekerja kasar. Jadi itu salah satu pembenaran atas tesis yang tadi gue bilang di awal tadi. Kalau misalkan adanya disaster, adanya pandemi, itu akan berkorelasi positif dengan tingkat ketimpangan yang ada di masyarakat. Nah, dalam melihat kasus ini, kalau misalkan kita menggunakan kacamata gender, khususnya dalam hal ini ada spesifik di perempuan, gue melihat perempuan itu memang jadi, dalam tanda kutip itu sebagai silent victim sih. Jadi dia sebagai, korban yang diam gitu. Dia korban tapi tidak menyadari kalau dia itu korban. Dalam banyak hal, salah satunya kayak yang tadi udah Nana bilang gitu. Kalau misalkan kita baca tenaga medis, itu gue yakin teman-teman juga pasti pada lihat di Instagram tuh banyak banget postingannya. Kalau sekitar 67% tenaga medis kita itu adalah perempuan gitu. Ya itu benar, itu kalau itu waktu gue cross check itu data tahun 2019 ya. Tahun data 2019. Tapi kalau misalkan kita spesifik di Asia, kita cari di Wuhan misalkan yang kemarin. Wuhan itu malah 90% tenaga medis itu adalah perempuan. Sementara kalau di Indonesia itu sekitar 70%. 70% itu adalah perempuan, dan 79% itu perempuan. Nah, 61%-nya itu, komposisinya kan tenaga kesehatan itu yang di BPS itu dokter dan tenaga medis lainnya. Dokter itu jujur aja kebanyakan laki-laki, kalau dokter. Tapi perawat atau tenaga medis lainnya itu perempuan. Dan kita tahu populasi yang paling banyaknya mana? Populasi paling banyaknya pasti adalah perawat dan pekerja medis lainnya. Dan udah pasti itu semua pasti banyakkan perempuan dari hasil statistik yang tadi. Dari sini kita bisa lihat kalau perempuan itu dia ada di garda terdepan sebenarnya dalam menangani wabah COVID ini sebenarnya. Terus bagaimana yang tidak menjadi tenaga medis gitu? Kalau misalkan banyak tadi orang berdiskusi sekarang itu perempuan sebagai tenaga medis yang ada di front paling depan. Tadi udah disinggung juga sama Nana, gue pengen nambahin aja sebenarnya. Perempuan dengan dia ada di wilayah-wilayah domestik, sudah pasti tadi jadi mendapatkan tugas ganda segala macam tadi. Nah, tapi kita juga bisa lihat kalau sebenarnya perempuan dalam konteks ke-Indonesiaan itu, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada keluarga yang ada di rumah dia, tapi juga seringkali perempuan itu dia bertanggung jawab terhadap apa yang gue sebut di sosiologi itu sebagai extended family, atau keluarga besarnya. Banyak perempuan yang masih disuruh merawat ibunya, atau ponakannya, atau keluarganya yang jelas, tapi dia bukan dalam bagian keluarga inti dia. Nah, ini nunjukin kalau perempuan tadi, peran gandanya itu malah memberatkan dalam tanda petik peran utamanya dia. Ini juga menjadi kajian sendiri yang menurut gue memang bagus kalau misalkan ada teman-teman yang mau ini. Terus tadi tentang beban pekerjaan rumah tangga itu jelas. Yang menarik menurut gue kalau misalkan kita ambil perspektif yang beda itu adalah tentang single parent sebenarnya.
single parent ini juga kajian unik sendiri. Ada buku, kalau nggak salah, itu tulisannya salah satu dosen sosiologi di New York University. Judulnya tuh To Be Alone, kalau nggak salah. Jadi menjadi sendiri. Itu salah satunya ngebahas tentang single parent, janda gitu segala macam. Nah, gue ngambil data dari BPS. Ada yang jadi tahun 2016 BPS ngadain, atau tahun 2015 gue lupa lagi, ngadain survei itu, sensus. Itu tercatat di Indonesia itu ada 24 juta keluarga yang single parent. Dari 24 juta itu artinya, nah dari 24 juta itu 89,3% itu adalah perempuan. Nah dari sana kita dapat angka ya lumayan besar, berarti sekitar belasan juta. Itu isinya berarti single parent yang kepalanya adalah perempuan. Nah, dari jumlah yang belasan juta itu, cuma ada 77% yang memiliki pekerjaan tetap. Sisanya itu nggak memiliki pekerjaan. Jadi dia mengandalkan omnya, mengandalkan kakaknya, mengandalkan keluarganya, segala macam. Nah, tadi, benar yang tadi sama Nana sebutkan, dengan adanya kayak liburan sekolah, segala macam, ya otomatis kita istilahnya kalau menurut gue, kita kembali ke zaman purba gitu. Kita kembali ke zaman purba. Karena kalau kita lihat salah satu patokan dalam modernitas itu kan salah satu aspek di dalamnya itu kan adalah pembagian kerja yang spesifik di masyarakat. Anak lu buat sekolah, dia ditaruh di sekolah. Untuk pendidikannya lu taruh dia di sekolah. Anak lu buat misalkan dia belajar nari, lu taruh dia ke sanggar nari segala macam. Tapi sekarang semuanya kembali ke fungsi domestik. Artinya sekarang semuanya terpusat lagi di rumah. Berarti dalam fungsi, sementara kita tahu kalau fungsi domestik itu erat kaitannya dengan perempuan. Artinya berarti ibu sekarang itu, seorang ibu, apalagi dia single parent, dia tuh udah merangkap sebagai juru masak, merangkap sebagai guru, merangkap sebagai banyak hal, buruh cuci, segala macam. Itu tadi yang disebut sama Nana sebagai peran gandanya semakin berlipat-lipat gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau tadi kan gue bilang kita mau komparasikan dengan kasus-kasus yang ada sebelumnya ya. Gue dapet tulisan menarik di salah satu website itu. Jadi tulisannya ini ngebahas tentang kasus Ebola sih sebenarnya, yang dulu kejadian di Afrika. Di kasus yang di Afrika itu, dengan adanya, sebenarnya mirip-mirip kebijakannya. Jadi negaranya itu dia menerapkan work from home, terus sekolah-sekolah diliburkan, dan begitulah. Nah, apa yang terjadi setelah Ebola itu selesai? Ternyata juga tadi jumlah angka perempuan putus sekolah itu meningkat. Kalau gue memprediksikan atau gue berasumsi, jadi dengan adanya wabah pandemi itu kan masyarakat ini berusaha untuk mencari bentuk baru dalam menyesuaikan kehidupan dia. Jadi kayak sekarang awalnya kita diskusi tatap muka, tapi sekarang kita berusaha untuk online segala macam. Nah, dari kita menemukan bentuk yang baru dalam beraktivitas ini, kita jadi terlanjur nyaman nih. Masyarakat itu terlanjur nyaman. Perempuan yang tadinya sekolah segala macam, karena adanya pandemi, mereka pulang belajar di rumah. Waktu belajar di rumah sama ibunya, sama orang tuanya, disuruh untuk bekerja, nyari duit. Nah, mereka terlanjur nyaman, jadi begitu wabah pandemi ini selesai, mereka akhirnya nggak melanjutkan sekolah. Karena mereka udah terburu nyaman dengan kondisi yang mereka jalani saat itu, yaitu membantu orang tua untuk mencari nafkah. Terus juga teenage pregnancy, itu hamil muda juga jelas meningkat. Entah kenapa, gue nggak baca deskripsinya lebih lanjut di situ, tapi yang pasti itu. Terus juga domestic and sexual violence juga meningkat, itu dari kasus Ebola gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau membiarkan itu terjadi juga di Indonesia dalam menghadapi pandemi ini? Kan itu jadi soal sebenarnya. Terus juga yang patut kita perhatikan adalah akses kesehatan, khususnya ya walaupun gue bukan perempuan ya, tapi gue tahu kayak perempuan kalau misalkan alat reproduksinya sakit, dia ke dokter kandungan untuk ngecek segala macam. Ini juga aksesnya harus kita inikan lagi, gue tahu kayak mungkin di sini Kak Eva sama Mas Aan nih lebih paham tentang kebijakan publik itu kan yang paling langsung diterima perempuan ini kan khususnya untuk masalah kesehatan. Nah, sementara dalam kayak wabah pandemi gini, akses kesehatan ini jelas sulit gitu. Karena sekarang kita aja nggak boleh keluar rumah. Nah, kita butuh mekanisme yang fit and proper gitu dengan keadaan sekarang, yaitu tenaga medis yang datang ke rumah pasien. Gue nggak tahu apakah
itu kayak sekarang Jakarta udah yang pembatasan sosial berskala besar ini, apakah ada sistem itu gitu? Gue nggak tahu. Semoga ada. Nah, terus juga ini sih, sekarang ini kan kita udah zamannya ada introspeksi ya. Jadi kayak tadi gue bilang dari zamannya Ebola ini, terus zamannya Zika, pandemi Zika, nah kita bisa belajar dari data-data sebelumnya. Gue lihat data di beberapa jurnal itu, sebenarnya menurut gue ada yang kurang dari data kita itu, yaitu data tentang akibat pandemi itu terhadap jumlah kehamilan. Gue nggak nemu. Jadi apakah itu berdampak secara langsung, korelasinya gimana, terus dampak secara kuantitatif dari segi kualitatifnya itu gimana, gue nggak dapet gitu. Ya mungkin ada, tapi gue nggak dapet. Tapi menurut gue itu sebenarnya juga data penting, karena ini, menurut gue, sekarang ini kan orang tuh banyak mengkaitkan tentang pandemi ini kan ke ekonomi. Entah siapa yang mulai, tapi banyak yang mengkaitkan itu ke ekonomi. Kayak tadi gue barusan buka Tokopedia lewat HP. Tokopedia tuh sekarang ada hashtagnya 2. Itu kalau nggak salah, dapatkah info COVID-19 di sini? Terus yang keduanya itu hashtagnya adalah, hashtagnya? Gue sampai catat kalau nggak salah tadi. Jaga ekonomi Indonesia. Lah, ini ada orang mati banyak, sampai angkanya 3.000 sekian. Sementara dia hashtag selamatkan ekonomi Indonesia. Moralnya tuh di mana gitu? Ini sama kayak halnya, dulu waktu Ibu Ani meninggal, Pak Prabowo bilang, saya turut berduka cita karena Bu Ani adalah salah satu yang mendukung saya. Etikanya di mana gitu? Ini sekarang ada 3.000 orang meninggal, yang pasti kita tahu tenaga medis sudah bilang kalau yang paling rentan untuk meninggal itu adalah yang tua dan lingkungannya tidak higienis. Berarti kita bisa berasumsikan kalau ini adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Ini orang-orang menengah ke bawah banyak yang meninggal, sementara Anda dengan hashtagnya berbangga-bangga selamatkan ekonomi Indonesia. Ini kan etikanya di mana gitu. Sementara kita tahu kalau ekonomi mati, itu kan faktor utamanya kan karena nggak ada orangnya. Nggak ada orang, artinya dari produksi, distribusi, sampai konsumsi, itu nggak ada aktornya gitu. Harusnya pemerintah bisa sadar kalau ingin menyelamatkan ekonomi, harusnya menyelamatkan orangnya, karena orangnya ini adalah aktor utama gitu. Kalau nggak ada orang, ya gimana gitu caranya. Terus yang mungkin yang terakhir sih, gue pengen ini, mendorong kita gitu, khususnya orang-orang yang di gerakan perempuan, gerakan feminis, untuk semacam merekonseptualisasikan ulang kembali tentang gerakan feminis ini gitu. Karena jangan sampai dengan hanya adanya pandemi gini, terus orang-orang gerakan ini langsung mendem nih, langsung langsung berhenti gitu, berhenti diskusi, berhenti untuk melakukan banyak hal yang positif dan progresif gitu. Terus juga yang terakhir, yang menurut gue juga menjadi penting, adalah begitu pandemi ini selesai, gimana caranya kita bisa memastikan bahwa semuanya kembali seperti semula gitu. Karena ada tulisan yang menarik juga yang mengaitkan kalau pandemi ini dengan demokrasi, kebebasan berpendapat, segala macam, yang gue rasa itu akan berdampak langsung dengan gerakan-gerakan perempuan. Karena gerakan-gerakan perempuan menurut gue adalah salah satu yang paling sering ikut demo, yang paling sering mengekspresikan pendapatnya di muka umum gitu. Karena kita tahu kayak sekarang dengan kayak adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar ini, kayak gue sendiri di Bogor, gue lihat kayak angkot-angkot itu Satpol PP bisa masuk, ngecek jumlah orangnya, terus mobil-mobil yang harusnya lu bisa duduk depan gitu sama temen lu, ini salah satunya disuruh ke belakang gitu. Coba, sekarang berarti aparat aja udah bisa sampai ke tempat seprivat mobil pribadi lu gitu. Nah ini gue rasa harusnya menjadi penting, gimana caranya kita bisa memastikan bahwa ini kembali seperti semula. Mungkin gitu aja sih Kansa, terima kasih semua. Oke, makasih ya Bill atas pemaparan materinya. Teman-teman, adakah yang mau menanggapi? Banyak nih dari Kak Kiki dulu kali ya. Habis Kak Kiki, Kak Tessa, habis itu Bang Ahlan. Karena tadi anuin tangannya duluan Kak Kiki. Oke, Kak Kiki dipersilahkan. Ki, mute-nya Ki. Di itu dulu. Ya lupa, maaf. Ya,
Sebelumnya, makasih buat moderator yang mengizinkan saya untuk berpendapat, sama buat pemantik juga yang hebat-hebat buat hari ini gitu. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Kiki Rismarianti, kuliah di Untirta. Nah, mau ini aja sih Kak, nanggepin yang tadi itu terkait perawat ya, tenaga medis di Indonesia ini sebesar 70%-nya ini adalah perempuan yang memang ada pada garda terdepan gitu kan. Lalu kakak saya sendiri ini dia kan bidan, nah dia juga kerja di Jakarta. Ini dia juga, nah dia ini lagi hamil juga. Nah menurutku maksudku perawat hamil gitu kan pasti lebih sangat sensitif ya, apalagi dengan adanya wabah ini gitu. Kadang kasihan gitu ngelihatnya kayak harus pakai baju APD yang memang itu nggak ramah banget gitu kan buat perempuan hamil yang entah itu sesak dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ini tuh menurut kakak nih harusnya memang ada perlunya pelayanan yang lebih gitu terhadap tenaga medis yang perempuan yang memang kondisinya lagi hamil gitu. Kalau melihat dari kakak saya sendiri sih saat ini belum ada, entah itu baiknya mereka diliburkan saja untuk agar mereka bisa bed rest dan lain sebagainya gitu. Karena ini melihat daripada itu kan ini sangat tidak nyaman ya gitu bagi perempuan hamil gitu. Apalagi dia harus pakai baju APD sendiri, belum lagi dia harus nanganin pasien-pasien yang memang terkena COVID kayak gitu. Sebelumnya terima kasih Kak. Tuh. Makasih Kak Kiki. Jadi tadi pertanyaannya tuh, ada pertanyaannya kan ya? Iya, tadi Ya. bagaimana gitu? Langsung aja nih. Jadi pertanyaannya Kak Kiki kan kurang lebih harusnya gimana nih? Harusnya ada pelayanan yang lebih terhadap kawan-kawan medis yang terutama yang lagi hamil. Benar nggak Kak kayak gitu? Iya benar kayak gitu Kak. Ya. Mungkin boleh ditanggapi. Adakah teman-teman yang mau nanggapin? Atau boleh Bang Ahlan, dipersilahkan. Nggak ada suaranya, Bang? Nggak ada suaranya. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya kepada Mbak Eva yang udah undang untuk bergabung. Ya. Saya sedikit untuk memberikan penanggapan saya sekaligus dengan pertanyaan dari saya kepada pemateri, ya, Bang Billy sama Mbak Hansa ya. Perkenalkan, nama saya Ahlan Muhtari Somole, kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Alamat di Ternate, jadi agak jauh, Makassar Ternate. Bang, saya mau menanggapi bahwa kalau berbincang tentang kerja, sebenarnya dengan adanya wabah corona ini, membangun suatu cara pandang baru di masyarakat seluruh Indonesia bahwa bekerja itu bukan hanya suatu tindakan praktis, tapi pikiran. Ya. Kalau misalnya ada wabah corona, setiap penduduk per kapita itu bagaimana bekerjanya pikiran untuk memikirkan tentang kehidupan kesehariannya. Jadi kalau kita maknai tindakan kerja hanya pada konteks kerja di pabrik, kerja di kantor, dan sekolah lain-lain, kita akan meninggalkan suatu cara berpikir bahwa pikiran merupakan suatu kerja yang paling mendasar. Yang kedua, adanya wabah corona ini, hemat saya, ini membangun suatu kesetaraan dalam gender. Kita tidak mengklasifikasi antara peranan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan-perbedaan tertentu. Tapi adanya wabah ini, semua disamaratakan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang libur secara total, itu juga merupakan suatu dalil mendasar bahwa kesetaraan gender sedang
terapkan. Ya, Yang kedua, kesetaraan gender ini di era COVID-19 saat ini sebenarnya lebih menitikberatkan pada keterlibatan semua komponen perempuan dan laki-laki agar bagaimana menjaga diri dan kehidupan kesehariannya. Itu pendapat saya. Jadi saya kembalikan bagaimana tanggapan dari pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi kali ya. Oh, Kak Tessa ya. Dipersilakan Kak. Sore teman-teman, perkenalkan nama saya Tessa. Kali ini kuliah di Unpad, tapi lagi kerja dulu. Lagi cuti dan kerja dulu. Mau nawarin pandangan lain sih sebenarnya. Aku setuju sebenarnya kata Kang Ahlan, karena ada cita-cita gender yang punya peluang di luar dari cita-cita budaya yang paling diuntungkan gitu dari COVID ini. Ada cita-cita gender yang akhirnya punya titik cerah gitu, bahwa bahwa pekerjaan domestik yang lazimnya disandarkan pada perempuan jadi tidak dinihilkan gitu. Tidak dinihilkan hanya dengan perempuan saja. Akhirnya berpandangan bahwa oh iya, memang pekerjaan-pekerjaan privat seperti itu susah lah, pokoknya punya arti aja. Kan dari dulu kita meminggirkan itu, karena meminggirkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan domestik itu seakan-akan tidak ada arti gitu. Positifnya ke arah sana seharusnya. Tapi ya begitu, data berbicara bahwa nggak bisa tutup mata bahwa kasus kekerasan justru terjadi di ruang-ruang privat gitu. Paling besar, bahkan melonjak. Justru KDRT ini makin menjadi di COVID, di era COVID sekarang. Ada data-data kayak di Afrika, berapa puluh ribu, di Australia naik berapa persen, dan lain sebagainya, dan nggak menutup kemungkinan di Indonesia pun akan ada gitu. Kalau ini positif, maksudnya ini optimisme dari saya sendiri ya. Kalau misalnya ini KDRT memang harus jadi perhatian pemerintah gitu. Ada atau tidaknya COVID memang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Kalau nunggu pemerintah itu dalam tanda kutip ya, atas nama kesehatan, atas nama ekonomi pasti lama gitu. Maksudnya adalah hal-hal yang lebih urgent dibanding nyelamatin nyawa aja dulu deh, gimana caranya nyelamatin negara dulu, gimana dia nggak kolaps, gimana caranya, dan lain sebagainya. Tapi kecenderungan itu kan tidak memihak pada perempuan ya. Nah, solidaritas yang dibangun pemerintah adalah soal ketahanan pangan, soal kesehatan, digitalisasi, dan lain sebagainya. Dan perspektif yang deterministik ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara faktor dengan kasus COVID itu sendiri, namun abai untuk melihat fakta-fakta dan data-data yang ada kuantitatifnya, ada datanya gitu, ada angkanya. Dan benar kata Kak Billy gitu, bahwa data-data penting itu tuh yang perempuan, yang misalnya yang data-data yang kehamilan lah apa segala macam masih di nomor sekian kan gitu, dan kita terlalu bergumul mencari uang, gimana cara bisa hidup, cara stabilitas ekonomi dan lain sebagainya. Nah, analisa sosialnya ini menurut saya kita menurut saya sih lebih baik membangun upaya kolektif aja dan aliansi, gimana caranya memproteksi si kelas-kelas ini, termasuk soal gender dan dari segala sektor ya, dibanding harus menyandarkan terus-terusan sama negara, di mana negara juga bingung gitu dengan keputusan-keputusan yang keputusan-keputusan yang entah ada diplomatis apa, entah ada kepentingan apa. Yang jelas upaya-upaya kolektif kayak gini, walaupun cenderung nekat dan walaupun pengetahuan dan tervalidasinya harus lewat negara, perjuangan kelas-kelas dari segala sektor di kekacauan ini harus terus-terusan dibangun dari upaya kolektif. Nah, pertanyaan saya sih sebenarnya, selain advokasi kebijakan, pengambilan kebijakan pada negara terkait COVID ini dan soal perempuan, langkah terbaik apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kita lakukan ke tetangga kita, ke keluarga kita, di rumah. Kalau ngomongin privat,
kalau ngomongin ruang privat yang tadi apa sih sempat disinggung soal bagaimana militer masuk angkot, kita sekarang juga sedang apa ya, ada di situasi di mana kita memperlihatkan kamar yang dalam tanda kutip paling privat gitu. Kita memperlihatkan email kita memperlihatkan bagaimana kita berbicara satu sama lain dan kita nggak saling kenal. Bukankah itu juga sudah masuk ranah privat gitu? Kalau maksudnya di dalam kebudayaan sih kayaknya itu juga harus jadi concern gitu. Tapi itu hal lain. Tapi yang saya ingin tanyakan sih selain advokasi kebijakan pada negara gitu, apa langkah terbaik yang bisa kita lakukan berhubungan dengan perempuan di saat situasi itu? Itu, terima kasih. Oke, makasih Kak Tessa pertanyaannya. Langsung aja kali ini nih buat para pemantik pertanyaannya, buat dijawab satu-satu kali ya. Tadi pertanyaan pertama ada dari Kak Kiki. Jadi yang dipertanyakan adalah gimana sih nih pelayanan yang harusnya lebih diistimewakan lagi gitu, apalagi perihal soal kawan-kawan medis yang lagi hamil. Boleh langsung dijawab. Boleh Kak Nana atau Bang Billy? Mungkin dari gue dulu ya. Kalau menurut gue, untuk tenaga medis yang memang dia hamil gitu, itu lebih baik diberikan keringanan gitu. Karena kan seperti yang kita tahu, kalau orang hamil itu juga lebih rentan gitu ya. Jadi diberikan seperti apa ya, privilege lah supaya dia itu mungkin bekerja yang lebih ringan, atau misalnya pekerjaan-pekerjaan berat itu dialihkan kepada orang lain, supaya selain dia menjaga kesehatan masyarakat, kesehatan dirinya sendiri pun dia tetap terjaga gitu. Jadi lebih diberi kesempatan lebih untuk istirahat misalnya. Semisal yang seharusnya misal tenaga medis itu 24 jam semisal. Nah, dia bisa dikurangin waktunya dan mungkin diliburkan misalnya yang seharusnya bekerja setiap hari jadi cuma 5 hari supaya ada waktu untuk mereka istirahat gitu. Mungkin kalau misalnya dari Billy ada yang tambahin? Kalau gue mungkin pengen jawaban gue pendek-pendek sih. Jadi mungkin pengen langsung ke semua aja. Jadi coba gue mungkin dari yang Bang Ahlan dulu ya. Tadi sebenarnya itu menurut gue itu sudut pandang yang menarik sih Bang. Apa namanya, kayak tadi tentang ini sebenarnya peluang untuk tadi mewujudkan gender equality, terus juga tindakan kerja itu kita harus concern mulai tindakan kerja itu mulai ke pikiran segala macam gitu. Itu gue sepakat. Tapi pada kenyataannya yang kita bisa lihat sekarang gitu, kalau memang pekerja-pekerja kasar ini masih mendominasi gitu, dan struktur hierarki pekerjaannya kan memang masih berbentuk piramida gitu, yang notabene-nya yang di bawah ini ya pekerjaannya ya emang blue collar, yang pekerja kasar gitu. Jadi ini ya tadi seperti ke tesis yang tadi gue bilang di awal, kalau dengan adanya disaster, dengan adanya pandemi mengakibatkan naiknya inequality, ketidakadilan, ya itu untuk yang bekerja dengan di ranah pikiran, di ranah administratif, itu memang betul gitu, kayak semakin mudah. Tapi untuk yang tadi bekerja di ranah praktis, yang di ranah blue collar, yang di ranah dia buruh, dia pekerja kasar, itu mempersulit karena dia nggak bisa terima tunjangan, lembur, apalagi belum sekarang kayak misalkan Omnibus Law tembus, ada pekerjaan dipakai jam, berdasarkan jam. Ya kalau berdasarkan jam berarti udah jelas mereka nggak bakal kerja gitu, yang artinya berarti mereka nggak bakal dapat duit, nggak bisa bayar kontrakan, nggak dapat makan. Tapi kayak tadi yang dari Bang Ahlan sama Kak Tessa tadi sebutkan, kalau ini memang sebuah kesempatan untuk mewujudkan gender equality, gue setuju benar sih sebenarnya. Kayak tadi kebijakan pemerintah ini memukul rata sebenarnya, laki-laki dan perempuan sekarang semuanya kerja di rumah. Otomatis harusnya laki-laki dan perempuan yang ada di ranah domestik bisa bekerja sama. Nah, tapi masalahnya pemerintah kita itu berhadapan dengan kultur yang lebih besar daripada pemerintah itu sendiri gitu. Ya, kita bisa kaitkan itu ke kultur patriarki yang masih ini, kultur misoginis segala macam gitu. Itu ya tadi gitu, pemerintah apakah bisa merubah kultur masyarakat gitu. Loh, justru pemerintah sendiri dia dibangun di atas kultur itu gitu. Terus tadi kayak tentang langkah terbaik ya, yang tadi sama Kak Tessa itu, sebenarnya memang pusatnya itu di government ya. Seolah-olah kita sekarang bergantung gitu.
tadi tentang khususnya kayak ranah privat segala macam. Ya, sekarang kita punya ada dua opsi sih menurut gue sekarang untuk menyelesaikan semua permasalahan ini gitu. Kalau gue memang selalu melihat permasalahan, kuncinya memang selalu ada dua. Memanfaatkan big government atau memanfaatkan grassroots gitu. Big government jelas akan cepat gitu. Kalau sekarang kayak misalkan bencana ini nauzubillah gitu ya, lebih parah lagi pandeminya gitu. Pemerintah bisa kayak mungkin siaga sipil atau siaga militer gitu. Kalau siaga sipil yang bertanggung jawab gubernur, berarti Satpol PP yang turun. Kalau siaga militer berarti Pangdam yang turun dengan tentaranya, dengan segala macamnya gitu. Masalah cepat selesai. Orang-orang nggak mungkin berani keluar rumah segala macam gitu. Kalau ada KDRT orangnya bisa ditembak kepalanya gitu. Tapi apakah itu secara demokratis dan atas keinginan rakyat sendiri kan enggak jawabannya. Berarti jelas grassroots salah satu opsi yang sekarang bisa kita manfaatkan gitu. Nah, tentang teknis pergerakannya gimana, itu yang harus kita pikirkan dan rencanakan gitu. Terus tadi tentang yang Kak Kiki ya, tentang kakaknya tadi, menurut gue ini memang salah satu pembahasan mendasar tentang gerakan feminis ya, tadi itu tentang ethic of care dan ethic of right ya. Ethic of right mungkin kita melihat suatu fenomena benar gitu, tapi ethic of care memandang itu nggak tepat gitu. Berarti suatu kebijakan itu harus benar dan tepat gitu. Lagi-lagi masalah representasi perempuan di pengambilan kebijakan memang kurang gitu. Ya sekarang kita lihat DPR entah itu komisi berapa yang ngurusin ini, kebanyakan kemarin gue lihat sidangnya laki-laki, jubirnya juga laki-laki gitu. Gubernur kita laki-laki, Pangdam jelas laki-laki. Ya jelas, soalnya rumah sakit darurat aja kan sekarang juga laki-laki yang mimpin kan. Pangdam lupa lagi gue pangkatnya apa. Tapi ya pasti sekarang terlalu dominan, terlalu maskulin kebijakan kita dalam melihat COVID ini sih menurut gue. Itu sih. Iya, Bang Billy, terima kasih atas jawabannya. Jadi teman-teman, kita langsung buka diskusi publik aja. Teman-teman yang mau nanya, yang mau menanggapi, dipersilahkan. Aku sedikit nanggapi kan, Sah. Boleh, Ya. Kak Eva. Kak Eva pasti gede sama gue. Enggak sih, sedikit nambahin sih sudah mewakili sebenarnya Billy sama Nana ya. Cuman aku tadi mau nambahin sedikit tentang tenaga medis gitu kan. Sebenarnya yang kita inginkan memang kan tenaga medis yang yang hamil ataupun memang yang rentan itu kan dapat privilege gitu kan, dapat keringanan. Tapi lagi-lagi itu karena undang-undang kesehatan juga yang tidak jelas terkait terkait perlindungan terhadap tenaga medisnya. Kemudian juga dari pihak organisasi organisasi kesehatannya kayak ID, IBI, bahkan PPNI itu juga tidak paham tentang tentang kesetaraan gender, tentang isu-isu gender itu juga belum paham. Maka dia masih belum bisa untuk melihat yaitu tadi melihat keringanan-keringanan yang harusnya diberikan kepada tenaga medis gitu loh. Dan yang lebih parah lagi di sini juga kalau misalnya lebih parah lagi itu adalah rumah sakit yang memang swasta gitu ya. Itu sama sekali tidak memberikan keringanan kepada tenaga medisnya yang memang bekerja di situ. Karena tenaga medis juga bisa dibilang buruh ketika memang dia bekerja di rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta gitu kan. Nah, itu juga yang memang menjadi PR kita bersama gitu, dan PR tenaga medis gitu kan. Kemudian terkait sebenarnya di DPR itu sendiri kemarin kita baru diskusi juga bareng sama kakak-kakak atau mbak-mbak koalisi perempuan di parlemen. Jadi ada beberapa Dewan Perwakilan Rakyat kayak Diah Pitaloka, Rike itu mengatakan bahwa sebenarnya perempuan di DPR itu sudah sesuai kuota, tapi banyak perempuan-perempuan yang di parlemen itu yang tidak paham tentang tentang isu perempuan, apa yang dibutuhkan perempuan hari ini gitu kan, tentang isu-isu gender gitu. Maka kenapa hari ini ya kita masih seperti ini gitu kan. Itu sih yang aku tambahin gitu kan, sedikit. Keren Billy sama Nana keren, teman-teman juga keren. Iya, Kak Eva, makasih atas penambahan materinya. Makasih Kak Eva. Sama. Sebenarnya ada lagi nggak yang mau nanya? Less than 1 minute. Kita keluar bikin room lagi aja. Iya, bikin room lagi aja. Nah, sorry nih kawan, kita diskusi semacam ini. Ya, aku end meeting dulu ya.
Udah 26 nih, mau lanjut aja apa gimana? Kak Eva udah masuk belum? Udah ya Kak Eva udah. Tadi ada berapa gitu, Kak? Kak Eva, Oi, gue malah pengen nanya ke lu nih. Gue pengen nanya. Sebenarnya ya. mirip-mirip sih kayak pertanyaan gue sebelumnya sih. Kan sebelumnya kan gue pernah nanya ke lu kalau asosiasi jurnalis ada yang khusus perempuan apa enggak. Nah, kalau yang asosiasi tenaga medis sebenarnya ada yang khusus perempuan nggak sih? Oh, ya itu tadi. Apa sih? Enggak, kan tadi kan soalnya kalau di ini soalnya kan tadi lu bilangnya kan ID, yang kayak ID kan kurang responsif gender. Nah, ada nggak yang memang organisasi kesehatan itu tenaga medis ini khusus yang buat perempuan, jadi mungkin lebih bisa menyuarakan suara perempuan lagi gitu. Nah itu tadi Bill, apa sih untuk merekrut tenaga medis yang paham tentang gender itu sulit banget gitu kan. Bahkan kemarin juga kalau lu denger apa sih namanya, ada salah satu dokter, dia juga salah satu relawan dari Komnas Perempuan yang meninggal karena apa? Karena COVID-19 itu dari pihak ID-nya sendiri tuh kayak ya udah gitu loh. Ya emang udah takdir seorang dokter ya udah meninggal gitu loh ketika memang apa yang ngurusin pasien gitu kan. Jadi itu yang masih jadi apa namanya? Karena masih banyak tenaga medis yang belum paham isu itu, jadi kayak gue sendiri kan, gue juga siapa sih, gue cuman bidan rumahan gitu kan, gue cuma bidan rumahan gitu kan, jadi kayak gue kayak masih perlu banyak bangun kekuatan sih untuk teman-teman tenaga medis gitu kan, karena banyaknya itu yang belum paham gitu loh. Jadi kalau untuk secara swastanya kayak aliansi dan lain sebagainya itu untuk saat ini di Indonesia tuh menurut gue belum ada. Ada pun gitu kan. Ada pun itu dibangun oleh perorangan kayak misalnya dokter plastika gitu kan. Kayak gitu-gitu. Itu perorangan aja. Jadi belum berkelompok. Kayak gitu. Bill. Halo. Iya, sebenarnya gue sih yang pengen nanya nih. Gue bukan ya. Jadi pas banget nih, gue semester ini dapat sosiologi pertanian dan ada subbab perihal analisis gender. Jurusan apa sih? Gue pertanian. Oh, iya. Ya, terus Hansa di kelas gue. Oh, bagus. Dasar lu, Kak. Terus, jadi tuh kemarin dibahas, ternyata di pertanian ini ada 3 aspek yang sama sekali tidak ada partisipasi perempuan gitu. Ada penjebutan air irigasi, persemaian sama pengairan. Nah, kemudian kemarin gue dan teman-teman yang lain tuh sempet kayak cerita-cerita gitu. Ternyata sekarang malah para petani itu yang perempuan pun ikut gitu karena permintaan dari pemerintah perihal kebutuhan pangan itu lebih naik gitu kan. Nah, kalau menurut lo nih Bill, sedangkan yang perempuan yang tadinya nggak ikut turun gitu sekarang jadi ikut turun, sedangkan dia punya beban ganda di ranah domestik, itu tuh gimana gitu? Paling itu aja sih. Gimana apanya? Mungkin teman-teman yang lain kali pengen bersuara dulu nih, masa gue mulu. Nah itu tuh, Bang Ahlan tuh. Bang Ahlan, ya. Sorry Bang, suaranya Bang. Masih di mute. Oh iya, baik. Kalau saya melihat situasi kondisi COVID ini, peranan perempuan yang lebih begitu terdepan. Karena begini, kebijakan pemerintah melakukan lockdown terkadang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, di mana kaum perempuan lebih menggelorakan semangatnya bahwa lockdown yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah itu tidak merealisasikan segala kepentingan yang memang menjadi keharusan bagi masyarakat, misalnya kebutuhan bahan pokok yang harus didistribusikan. Banyak kasus yang saat ini terjadi, di mana anggaran
8.000 bahkan hampir 2.000 triliun itu betul-betul tidak dialokasikan kepada masyarakat. Dan kebanyakan suara dari rakyat bawah untuk menentang kebijakan itu adalah kaum perempuan. Misalnya lockdown, kita tidak tahu kebijakan pemerintah di Jakarta ya. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan, di Makassar, itu kan pemerintah tidak melihat titik-titik yang menjadi zona merah yang kemudian diberikan kebutuhan pokok secara baik. Dan saya perhatikan perempuan yang melihat ketimpangan ini, dia yang menggelorakan semangat perjuangan itu. Sehingga apa pendapat saudara-saudara sekalian bahwa apakah gerakan feminis ini harus juga menyentuh pada aspek yang memang kenyataan terjadi. Terima kasih. Iya, jadi pertanyaannya Bang Ahlan tuh, apakah gerakan feminis ini harus ada di setiap aspek gitu? Ada yang mau nanggapin nggak teman-teman? Langsung nyalain aja nanti audionya. Coba mungkin gue masuk sih yang Bang Ahlan tadi. Gimana? Suara apa tuh? Ini Bang, kalau menurut gue sih, ya awalnya gue juga sama, perspektif gue mirip kayak gitu. Kenapa kayak misalkan ada banyak gerakan-gerakan ini di bawah ini yang seolah-olah dia punya kayak semacam irisan gitu. Kayak misalkan gerakan perempuan, terus kayak misalkan gerakan-gerakan yang lain, kayak misalkan LGBT, terus kebebasan berpendapat, segala macam. Kenapa ini seolah-olah kayak memiliki irisan gitu. Ya, kalau menurut gue pribadi sih, ya karena ini memang dia sebenarnya ada di satu payung besar, yaitu payung hak asasi manusia kan gitu. Menurut gue itu sih kenapa yang bisa mendasari ini semua kayak seolah-olah dia terkait gitu. Terus juga kalau misalkan kenapa kayak misalkan feminisme itu atau ideologi feminis yang responsif gender ini harus ada kayak di banyak hal. Karena memang ya yang banyak hal itu adalah urusan manusia gitu kan. Dan ya perempuan adalah manusia gitu. Dan pada kenyataannya banyak hal ini itu kerap dipandang secara maskulin. Diambil keputusannya secara maskulin dalam perspektif laki-laki gitu. Sementara walaupun perempuan itu juga manusia sama dengan laki-laki, ya perempuan juga memiliki perspektif dan kepentingannya sendiri. Yang jelas kepentingan ini dia bagaimana caranya harus diakomodir, ya itu tadi gitu. Dan adanya interest, adanya kepentingan, dan adanya hal yang ingin dicapai, ya berarti kita harus masuk berarti ini gerakan politis memang. Ya harus diiakan memang gerakan feminisme adalah gerakan politis, karena dia punya cita-cita, punya taktis, punya strategi perjuangannya yang berbeda dengan atau hampir sama dengan gerakan-gerakan hak asasi manusia yang lain gitu. Menurut gue kayak gitu sih. Tadi Kansa mungkin Kak Eva mau jawab tuh yang lu. Siap, thank you. Ada yang ngomong di chat. Kansa mana Kansa? Atau mungkin teman-teman yang lain mau berpendapat, kayak misalnya ada Luai, aku lihat ada Nazif juga, terus ada Novita Sari, ada Risma, ada Sheila, ada Dita, ada Zeva, ada Anjar, teman-teman Ithar, Eni, Neneng, Lina, Raffi, Zuliani, Sarah, Yolanda, Renanda, Iksatus, Rima, Dona. Ada yang mau berpendapat? Di chat tuh Mbak Eva. Di chat ada yang ngomong. Oh gitu.
Itu ada ini. Kansa sinyalnya lagi jelek. Kansa di mana Kansa? Sinyalnya jelek katanya. Itu Saras kenapa, ada apa? Nih gua bacain ya. Saras, nambahin aja nih Kak, pengalaman di DPRD Kabupaten Jember aja situasi lebih buruk. Pertama, tidak memenuhi kuota perwakilan. Kedua, tidak ada perwakilan yang memegang posisi dan peranan penting. Lagi-lagi, parpol ini masih berwajah laki-laki. Lobby posisi kebanyakan yang dominan laki-laki. Selain emang keterwakilannya, emang masih jauh paham tentang gender juga. Itu jadi apa ya namanya PR kita bersama sih untuk apa ya? Kok PR kita sih, iya nggak sih? Iya Kak, PR kita banget tuh. PR kita. Banyak kita banget Kak itu Banyak Kak. banget PR kita mikirin negara, aduh. Kalau untuk di apa namanya di parlemen itu sih udah mewakili ya. Kalau di Senayan sih udah mewakili, tapi ya itu tadi belum banyak yang paham tentang isu gender kayak gitu ya. Dan mungkin di daerah-daerah, untuk di wilayah beberapa daerah ya itu tadi yang kata Saras bilang, di daerah Jember kayak gitu-gitu masih banyak yang ya. Halo Kak, bisa masuk nggak sih? Iya, siapa yang berbicara? Halo, ini Novita Kak. Oh ya, Novita. Gimana Novita? Ya, dari Jombang. Jadi sebenarnya gini, kalau ngomongin tadi siapa ya, Kak Ahlan atau siapa ngomongin sebenarnya apakah feminis itu harus ada di setiap lini kehidupan gitu ya. Sebenarnya sekarang pun kita bisa lihat di yang kita ngerasa apakah kalau misalnya kayak tadi aja sih, kenapa sih tenaga medis misalnya pun IB ataupun ID yang bisa IB aja di dominan anggotanya perempuan, tapi dia sendiri juga masih belum memahami bagaimana sih kebutuhan perempuan gitu ya, kalau diperlebar ke bagaimana sih ketika mereka ini bisa menyuarakan bahwa ada hal-hal kebutuhan terkait kondisi perempuan yang itu harus ada di kesehatan. Nah, mereka yang perempuan aja nih selama ini juga masih masih sangat minim kalau disuruh ngomong terkait setara. Nah, bagaimana ketika ini masih di sisi kesehatan, gitu juga di pendidikan gitu. Kalau misalnya apakah misalnya kalau ya sekarang aku nggak tahu sih, tapi kalau di sini sendiri untuk ngomongin mata kuliah lagi, mata pelajaran terkait Kespro yang bagaimana sih memahami konsep tubuh atau bagaimana memahami tubuh itu juga tidak setransparan gitu kan, apalagi nah ini yang banyak juga guru-guru perempuan aja tidak menyadari kondisi adanya kebutuhan itu, apalagi jika kita yang sudah mulai, aku sih tidak menyebutnya kita paham banget ya, tapi paling tidak kita sudah mulai terbuka dengan isu-isu setara. Nah, bagaimana kalau yang kita sudah sedikit ngeh ini tidak mencoba menularkan kepada setiap lini atau jaringan kita, ya artinya pengetahuan kita ini akan menjadi tidak ada manfaatnya gitu. Kemudian lagi aku mau sharing terkait ini jadi sekarang itu di teman-teman Komnas Perempuan itu kan juga lagi mencoba adanya tawaran metode reses partisipatif, yang artinya selama ini reses itu dianggap salah satu strateginya Dewan untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Tapi kita tahu bahwa selama ini orientasi dari reses ya masih pada pembangunan fisik lagi gitu kan, atau kalau nggak gitu pada hal-hal yang sama sekali belum menyentuh pada ranah perempuan gitu. Nah, yang aku tahu infonya terbaru itu, ini teman-teman Komnas Perempuan itu lagi coba menawarkan reses partisipatif, artinya dalam proses reses mereka harus melibatkan teman-teman disabilitas, melibatkan perempuan gitu, artinya tidak pada tersentra pada satu jenis kelamin saja gitu. Nah, sebenarnya sih pada intinya apa yang bisa kita lakukan bersama gitu ya, sebenarnya kita bisa
Ya, salah satunya melalui forum diskusi inilah ya. Aku secara pribadi terima kasih sudah bisa bergabung di forum ini. Tapi artinya forum-forum yang semacam ini gitu, artinya kan setidaknya masih ada upaya dari kita, meskipun katakanlah sekarang situasinya lockdown yang kita nggak bisa secara tatap muka untuk bisa berdiskusi, artinya ruang-ruang ini yang harus tetap dibuka. Beberapa waktu yang lalu, kalau di Jakarta kan sudah jelas ya penerapannya PSB. Ini Jombang sendiri, iya. Nah, di Jombang sendiri yang belum sampai ke arah sana aja, kemarin itu sudah sempat aku lihat secara langsung Satpol PP itu masuk ke salah satu kayak warung gitu, tapi sebenarnya ini warung diskusinya teman-teman jaringan muda gitu. Nah, mereka ini tiba-tiba padahal aku melihat sendiri di situ secara standar mereka sudah pakai masker, mereka juga di depan itu ada tempatnya cuci tangan sabun, mereka tetap aja dibubarin. Artinya kan aku bisa bayangin kalau misalnya satu ruang-ruang seperti ini ditutup dan kita mencoba tidak mendobrak bagaimana segala cara biar ruang-ruang untuk kita bisa berbagi informasi ini kita sendiri tidak berusaha menguatin ya artinya secara langsung kita melockdown diri kita secara lockdown dalam artian berpikir juga, begitu Kak. Terima kasih. Gitu Kak Eva, lu nge-freeze. Iya benar juga sih. Aduh, jadi kayak apa sih namanya? Justru malah sekarang juga sama perempuan pun gitu loh ya, yang justru malah banyak juga yang belum paham tentang isu-isu feminis, isu-isu kesetaraan, dan bahkan juga ada yang justru malah kayak menganggap bahwa isu feminis itu adalah isu liberal, isu sesat dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu dari pihak perempuan itu sendiri yang mengatakan bahwa feminis itu sesat dan lain sebagainya gitu. Mungkin tadi ada pesan sedikit dari Kansa bahwa di rumahnya lagi hujan, jadi sinyalnya lagi nggak bisa untuk gabung dulu. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman, tadi kan udah banyak yang dibahas juga sebenarnya gitu kan. Dan gimana? Ada tambahan, Tessa? Boleh sedikit ya. Enggak sih, nggak nambah, cuman aku insist dengan banyak juga nggak apa-apa. Insist dengan aku pengen tahu gitu dari teman-teman sendiri dan di daerahnya masing-masing. Bener kata Kak Billy gitu, grassroots itu perlu gitu, karena untuk mendesak pemerintah pun, untuk mendesak negara, kita punya banyak banyak pembatasan ya di sini gitu. Semua ruang-ruang lagi ditutup, yang memaksa kita untuk harus online, yang harus kita demo, maksudnya gimana ya rasanya jadi pemerintah yang demo nggak pakai gas air mata gitu, ngadepin jempol netizen, ngadepin tweet war gitu. Ya itu, maksudnya kalau grassroots ini diperkuat dan usaha kolektif itu nggak akan pernah mati, menurut saya pribadi ya, kolektif itu nggak pernah mati dan itu paling kuat. Nah, apa gitu langkah yang ya kita kesampingkan ya kebijakan pemerintah, apa gitu langkah paling kuat yang kita bisa lakukan gitu, minimal untuk lingkungan kita sendiri. Apakah harus kalau karena aku kerja di jauh ya di timur, karena aku kerja di Flores, kalau teman-teman belum tahu, di NTT kan belum ada yang positif kan, tapi di sana sudah mulai ada lockdown indie gitu, jadi kayak per RW itu udah kayak gang-gangnya tuh ditutup, jadi mereka tuh udah usaha kolektif untuk kalau mau belanja ya udah tinggal di list, nanti ada satu orang yang ke pasar, nanti balik lagi dan lain sebagainya gitu. Apalagi di sana banyaknya sektor pariwisata ya sebenarnya. Jadi mereka chill aja gitu karena pariwisata ditutup. Mereka akhirnya punya kesempatan untuk diem di rumah dan bekerja di ranah domestik gitu, bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, yang untuk di kota sendiri nih, nyampe Bandung kaget karena semua orang panik. Karena semua orang panik dan semua orang tuh kayak kalang kabut tentang perekonomian dan stabilitas finansial mereka dan sebagainya. Nah, apa gitu, kalau dibilang rencana juga kejauhan, tapi apa yang bisa kita perbuat menyampaikan pemerintah ya, kita jangan mendesak pemerintah kayak gimana, tapi minimal dari kitanya sendiri deh. Kira-kira apa langkah paling efektif untuk ngebantu sesama lah, membantu kita, membantu teman-teman semua, membantu tenaga medis lah, atau membantu finansial keluarga lah, atau dan lain sebagainya gitu. Mungkin teman-teman sendiri ada ide apa yang bisa dilakukan gitu dengan kekuatan kolektif ini gitu.
Itu Kak siapa? Luai NH tuh angkat tangan. Gimana Kak? Gimana Luai? Mana Luai? Luai gimana? Halo? Luai? Gimana Luai? Atau ada Eni. Aan Dirga, gimana menurut Aan Dirga? Kak Eni angkat tangan. Kak Saras angkat tangan tuh, Kak. Nah, yang Atau Nana mau berpendapat lagi, Nak? itu loh di bawah tuh apa? Kak Eni itu juga angkat Itu tangan. ada duluan tuh, Saras. Saras mau tuh Saras. Iya, Saras juga. Coba langsung aja Saras. Iya Kak, kalau di Kabupaten Jember sendiri sih nggak ada lockdown atau PSBB lah ya, masih bebas juga. Cuman memang orang-orang patuh banget physical distancing besar-besaran kalau di Jember. Terus usaha kolektif yang dilakuin sama teman-teman di Jember itu, kebetulan di Jember kan ada Koalisi Perempuan Indonesia tuh, jadi mereka ngelakuin cara utamanya ngedata anggota masyarakat di lingkungan terdekat itu yang terdampak sama COVID. Kayak misalkan ada yang tahu tuh kerjanya pekerja informal, PRT, atau orang jualan sayur, ada yang jadi ojol dan segala macam, itu didata dan pasti ditanyain tuh kebutuhan utama atau bahan makanan mereka yang nggak ada itu apa, sama akses kesehatan yang ada sama ibu hamil. Jadi setelah tervalidasi nih kebutuhannya apa, baru Kak diafirmasi mau kayak gimana, apa yang bisa dibantu gitu. Kalau akhirnya Koalisi Perempuan Indonesia sih kerja sama kayak dama-damanya gitu loh Kak. Dama-dama itu kayak ibu-ibu PKK gitu. Jadi ibu-ibu PKK itu kalau buat kesehatan bantuin bikin disinfektan sama masker yang ntar dibagi-bagi ke anggota-anggota masing RT RW gitu. Terus kalau makan sih biasanya patungan bikin nasi bungkus tuh dibagiin ke warga-warga yang paling terdampak sama COVID. Itu sih usaha kolektif yang dilakuin sama mereka, setauku sih gitu. Oke, terima kasih Saras. Ada lagi yang mau berpendapat? Kasih Masnya. Kalau aku sedikit informasi sih, kalau teman-teman LSF sendiri kita udah udah ikut pembagian disinfektan juga. Kemudian juga kita ada pemberitahuan tentang PHBS kayak gitu. Itu sih untuk di wilayah Tangerang. Tapi karena kita lagi di wilayah Kabupaten Tangerang, jadi kita melakukannya di wilayah Kabupaten Tangerang kayak gitu. Ada lagi nggak? Itu dari siapa? Bang Renanda. Ya tuh Renanda banyak Herman. tuh yang mau. Langsung aja silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Bang kok. Jadi aku sih mau nambahin sih tadi yang soal untuk memperkuat budaya kolektif kita gitu di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah kemarin tuh aku ngasih gambaran contoh aja sih sebenarnya. Kemarin aku sama kawan-kawan tuh ngebuka kolektif itu gunanya untuk membagikan makanannya sama hand sanitizer, terus sama sembako segala macamnya itu kita bentuk di daerah Depok ya, untuk mahasiswa Depok yang tergabung dengan kolektif lain beberapa komunitas lah. Nah itu gunanya sih kita untuk
memperkuat itu yang ngebagiin ke target kita sih, ke homeless gitu sih kemarin. Nah, sama tunawisma ataupun anak-anak jalanan itu kita bagiin makanan, sembako, dan keperluan kesehatan mereka sehari-hari saat bekerja. Nah, di sini sih aku mau tambahin gitu ya, mungkin kawan-kawan ada niatan ke depan kita berusaha mendata gitu ya. Soalnya ada kejadian nih, aku kemarin pas ngebagiin itu di Depok tuh ada homeless, ada orang-orang jalanan pemulung. Mereka itu diusir oleh polisi ya, dan mereka itu nggak tahu gitu mau kaburnya itu mau kemana, karena mereka itu nggak ada rumah. Dan aku dan kawan-kawan lain, kebetulan aku ada organisasi juga kan, aku coba mau advokasiin gitu kan, bagaimana nih dampak bagi mereka gitu, sedang mereka nggak ada rumah, mereka tiba-tiba diusir gitu aja, kabur ke kampungan daerah-daerah orang, nunggu polisi bubar dulu, dan hari berikutnya berulang seperti itu lagi. Aku sih nyari strategi aja sih untuk advokasi ini gitu kan. Bagaimana nih kita ngedata kawan-kawan di jalan yang tidak memiliki tempat tinggal, dan itu caranya bagaimana nih opsi kita. Soalnya kan ada tuh di daerah mana itu ya, yang namanya PSPO Bethlehem tuh, mereka kan itu ngungsiin tunawisma segala macamnya, orang-orang jalanan itu di rumah yang memang sudah tidak dihuni, mereka masuki gitu kan. Mungkin kawan-kawan ada opsi apa sih, target ke situ aja. Terima kasih. Ya, makasih. Mungkin siapa? Halo Kansa. Masuk lagi. Itu tadi siapa dari Ithar mungkin? Ithar duluan. Sorry Mas, abis Ithar baru Mas An ya. Itu Ithar. Halo. Halo. Aku cuma mau ini sih, kayak heran aja gitu. Kenapa yang di tempatnya Katesa yang nggak ada COVID-nya gitu, malah orang-orang tuh pada membatasin diri sendiri gitu, pada pinter social distancing sendiri. Sedangkan di tempat aku di Padalarang tuh yang apa yang kita tuh Bandung tuh udah banyak banget kan yang kena gitu. Terus malah pada bawang tuh namanya bandel gitu, yang di Padalarang tuh malah banyakan di Borma, di Giant gitu. Pak di pasarnya mah udah jarang, tapi kayak di tempat umumnya tuh kok masih banyak gitu. Harus digimanain sih? Makanya pakai pocong keliling gitu kan. Jadi kayak kudu gimana gitu. Kalau di Flores apa ya? Kita tuh nggak perlu, kalau orang-orang sana sih jujur ya, gap pengetahuannya tuh soal COVID sangat jauh gitu dengan orang-orang kota. Mereka tuh nggak tahu apa-apa justru. Jadi tahu lockdown, tahu oh harus lockdown. Oh ya udah. Jadi apa ya ketidaktahuan itu membawa nurut aja mungkin. Gitu. Nggak tahu, nurut aja, nggak tahu memang tidak mengkritisi, nggak tahu apa, tapi dalam tanda kutip ya, kita menjadikan itu jadi selebrasi gitu. Jadi selebrasi bahwa oh ya udah, kita libur lah sebentar, nanti kita se-RW aja dulu gitu. Karena di situ juga daerah kepulauan, jadi ya udah nanti kita tinggal selesai COVID, selama COVID kita di pulau ini aja. Jadi ajang selebrasi gitu, bahkan di sana tuh si lockdown ini. Kalau mungkin di sini kan aksesnya terbatas untuk kabur kemana-mana lah, dalam tanda kutip kabur kemana-mana. Kalau aku sih pribadi sangat menyarankan untuk justru bukan social distancing aja, karena kalau istilah social distancing, bukankah kita memang dari dulu sudah social distancing ya? Maksudnya fenomena yang ada, duduk aja kita main handphone, apa-apa internet. Physical distancing udah paling benar untuk menghindari wabah ini cepat menyebar gitu. Tapi ada satu yang ada yang penting dan dilupain, yaitu menurutku sendiri ya, sosial media distancing. Justru informasi yang berlebihan itu bikin kita justru ada kepanikan yang nggak wajar, dan kepanikan yang nggak perlu justru gitu. Dan itu bikin kita yang was-was sendiri. Aku nggak tahu ya kalau di bidang kesehatan kepanikan itu akan berakibat apa ke tubuh, tapi setahu aku yang pengetahuan aku yang nggak seberapa ini soal kesehatan, itu akan menurunkan imun tubuh yang
Kalau misalnya kita berpikir kalau kita sakit, ya kita bisa aja sakit gitu. Bahkan kalau di NTT sendiri mereka nggak peduli gitu. Bukan berarti kita nggak boleh waspada ya, tapi kepanikan berlebih itu cukup cukup berpengaruh sama keadaan tubuh maupun keadaan sosial di sana. Aku nggak tahu seberapa efektif kalau di sini, gitu Kak. Halo Kansa, sudah kembali. Selamat datang. Halo. Itu kayaknya ada yang ngechat deh. Coba dilihat. Oh iya, panjang lagi. Baca, Sa. Coba, Sa. Gue yang baca nih. Iya. Ya. Iya, kalau di Jember itu nggak ada lockdown atau PSBB. Jember ini kan bukan gede-gede amat kabupatennya, tapi yang ODP udah ratusan dan yang positif udah 2 orang. Yang dilakukan sih social dan physical distancing. Panik sih iya, tapi masih ada yang tetap harus kerja di luar rumah. Kebetulan di Jember ada Koalisi Perempuan Indonesia, karena lama buat advokasi kebijakan, maka kepemberdayaan masyarakat lewat Ibu-Ibu Dharma, Ibu-Ibu PKK. Yang dilakukan ngedata warga yang terdapat COVID-19, lalu bikin verifikasi kebutuhannya apa, ada dana sukarela, bikin jamu empon-empon, bikin nasi bungkus, kader-kader posyandu yang keliling utamanya buat screening ibu-ibu hamil sama balita. Kak Sarah yang mana? Aku pengen nanya. Itu Mas Aan dari tadi pengen ngomong itu. Oh, ya udah. Mas Aan. Nge-freeze, Mas. Iya, Mas Aan, silakan aja, Mas. Halo, cek. Kedengeran? Jelas. Perkenalkan, nama aku Waan. Tadi aku sih cuma mau usul soal ini sih, pertanyaannya Kak Tessa kalau nggak salah, apa yang bisa kita lakuin selama di momen-momen kayak gini gitu, momen-momen di mana banyak wabah di mana-mana kayak gitu. Sebenarnya ini adalah momen penting kayaknya aku ngelihat teman-teman di sini yang aku ngelihat dari berbagai daerah ya, di momen kita jauh, saling secara fisik jauh gitu, tapi ada ruang di mana kita bisa mengkampanyekan gerakan kayak gitu lah. Tadi kan Billy juga bilang kalau kita mau bertumbuh pada ada 2 hal kata Billy, mau pemerintah atau gerakan grassroots kayak gitu. Gerakan grassroots kan sporadis ya, tantangannya adalah masing-masing kayak gitu. Nah mungkin di forum ini adalah cara penting gitu loh bagi kita untuk menyuarakan gerakan kita dan juga berbagi informasi apa yang dampak apa gitu yang bisa diterima khususnya kaum perempuan kayak gitu. Itu sih menurutku penting, makanya aku harapannya sih forum-forum kayak gini tuh kita galakkan bersama gitu, nggak cuma selesai di hari ini gitu. Ini kan sayang juga kalau di grup itu kita udah ngebentuk koalisi di grup seluruh Indonesia bisa jadi kan kayak gitu. Cuma berhenti di situ tuh. Harapannya juga nanti teman-teman di daerah lain gitu juga buat informasi, buat kajian yang nggak jauh beda atau kajian yang tentang gerakan kayak gini biar ini terbangun terus gitu loh. Sehingga gerakan grassroots ini udah saling connected gitu loh, nggak sporadis lagi setiap daerahnya. Sudah ada teknologi yang bisa mempersatukan kita meskipun kita udah jauh-jauh daerah kayak gitu. Mungkin itu sih usul apa yang bisa kita lakukan gitu. Contoh apa yang kita lakukan ini harusnya mulai dikulturkan lah, dibudayakan di gerakan kita kayak gitu. Itu aja. Iya. Ini mau udahan dulu terus lanjut apa gimana? Oh, Tadi Kansa, katanya 5 menit lagi. Nah, Kansa keluar lagi ya? Ikut. Atau kita cukupkan saja? Ikut. Gimana teman? Aku ikut gimana baiknya? Aku ngikut Kak Tessa.
Kak Tessa juga Aku ikut juga Tessa. I love you Tessa. Loh. I love you more. Lanjut diskusi selanjutnya. Nah, Boleh. itu jalan tengah itu. Cari aman. Gimana teman-teman kalau misalnya memang udah nggak ada yang bisa nggak ada yang bakalan dibahas lagi, kita udahin aja diskusinya. Terus nanti aku bakalan share notulensi hasil diskusi kita. Kemudian mungkin nanti untuk kesepakatan diskusi kita bahas di grup aja. Gimana? Sepakat. Bisa. Ikut. Iya, boleh gitu aja. Lanjut deh, Kak. Ya, sudah gitu aja. Jangan lupa di screenshot ya. Oke. Giveaway. Karena moderator kita lagi nggak ada, jadi menghilang. sama Nana bisa lupa kali ya. Kenapa? Boleh ditutup sama Billy dan Nana. Tutupnya gimana? Ngucap wassalamualaikum bareng. Ya udah. Lu aja deh Bil, tutup Bil. Ya, enggak, ya kalau misalkan tadi diambil kesimpulannya ya menurut gue emang tadi kita udah sepakat ya memang ya tadi rekonseptualisasi gerakan itu ya jadi penting gitu. Ya maksudnya biasanya kita terbiasa dengan pola hidup yang yang konvensional, maksudnya yang memang tatap muka. Nah sekarang kita ada pandemi, ya kita harus memikirkan lagi gitu. Kita mau ngapain sih gitu, gerakan kita mau ngapain gitu. Apa konkretnya mau ngapain. Ya salah satunya mungkin udah terlaksana gitu dengan sebelumnya diskusi konvensional tatap muka, sekarang kita ada diskusi online gitu. Tapi yang lain gimana gitu, kayak misalkan advokasi kita ke masyarakat itu juga harus perlu dipikirkan lagi. Gerakan-gerakan taktis lainnya juga gimana gitu. Ya itu aja sih sebenarnya memang kesimpulan pada hari ini gitu. Udah mungkin gitu. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kak Eva, terima kasih teman-teman yang udah bersuara. Sehat-sehat semua, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan, sikat gigi. Jangan lupa sikat gigi pakai sabun. Pakai sabun, sikat gigi pakai odol. Sorry. Ya udah, terima Kalau kasih. mau tanya-tanya boleh ya ke Kak Billy atau Kak Nana. Sama berwudu, jangan lupa berwudu. Iya, berwudu juga penting. Lebih penting Billy. Enggak, barang aja. Itu Mbak Tessa juga Di grup aja. sadis itu Mbak Tessa. Ya udah. Tessa. Sebelum ditutup pakai yel-yel. Sebelum ditutup pakai yel-yel, gimana nih? Kurang dari 1 menit nih, Mas. Terima kasih semuanya. Ya udah, aku end meeting sekarang ya. Terima kasih. Iya. Ya udah dah.